من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang dimana salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar dan masih kita rasakan hingga detik ini, yaitu nikmatul Islam wa nikmatul iman. Nikmat Islam dan juga nikmat keimanan. Salawat serta salam kita haturkan kepada suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan juga umat yang senantiasa meniti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan kita pada hadis kedua di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu masih dalam pembahasan hadis Jibril terkait Islam, iman dan juga ihsan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil poin pertama di dalam rukun Islam, yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, yaitu bersyahadat mengikrarkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Nah, sebelumnya kita juga membahas bahwasannya rukun ini tidak bisa dijadikan dua rukun. Jadi rukun ini memang dijadikan satu rukun dan tidak bisa dijadikan dua rukun. Karena rukun yang pertama di dalam rukun Islam itu merupakan syarat sahnya diterima amalan kita. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tastalzimu ikhlasul ibadah lillah, yaitu mengharuskan kita untuk senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah. Dan syahadat anna Muhammadan Rasulullah itu mengharuskan kita untuk senantiasa ittiba, yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hikmah mengapa syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah itu dijadikan satu rukun dan bukan menjadi dua rukun. Nah, kemudian juga pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasannya syahadat tersebut itu bisa memasukkan seseorang ke dalam agama Islam. Dan terakhir kita mengambil hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya ketika di dunia yaitu la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, oleh karenanya kita senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar akhir kalam kita, yaitu akhir ucapan kita yang kita ucapkan di dunia, yaitu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. La ilaha illallah sudah kita ambil, yang dimana artinya adalah la ma'buda bihaqqin ilallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita membahas yang selanjutnya wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, qalu sallallahu alaihi wasallam wa anna Muhammadan Rasulullah ay an tashhada annahu Rasulullah, yaitu kita bersyahadat bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Rasul? Rasul adalah
Ai mursiluhu ilal khalqi, yaitu adalah utusan yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada manusia. War rasul huwa man auhallahu ilaihi bi syar'in wa amarahu bi tablighihi. Yang namanya rasul itu adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat, wa amara bitablighihi. Nah, ini poin pentingnya. Inilah yang membedakan antara rasul dan juga nabi. Wa amara bitablighihi. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menyampaikan kepada umat. Jadi bedanya rasul dan nabi, sama-sama diberi wahyu ataupun syariat, tetapi nabi tidak wajib atau tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat, sedangkan rasul itu wajib untuk disampaikan semuanya kepada umatnya. Wa kana an-nasu qabla Nuh ala millatin wahidah. Dan sesungguhnya manusia itu sebelum zamannya Nabi Nuh alaihissalam itu semuanya berada dalam agama yang sama. Lam yahtaju ila rasulin, yang dimana mereka itu belum membutuhkan yang namanya seorang rasul. Thumma kafaru wakhtalafu, kemudian jumlah manusia itu semakin banyak. Wakhtalafu, dan ini sunnatullah, ketika semakin banyak manusia maka akan semakin banyak juga perbedaan di dalam mereka. Fakanat hajatuhum ila rusul. Nah, setelah jumlah manusia itu semakin banyak, kemudian banyak sekali perdebatan, perbedaan pendapat di antara mereka, maka dalam kondisi yang seperti ini mereka membutuhkan yang namanya seorang rasul. Fa arsalallahu ta'ala ar-rusul. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka seorang rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kanan nasu ummatan wahidah." Sesungguhnya manusia itu berada di dalam agama yang sama, ummah wahidah, yaitu umat yang satu. Fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka para nabi, mubashshirin, untuk memberikan kabar gembira kepada mereka, wa mundzirin, dan memberikan peringatan kepada mereka, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka itu kitab, yaitu kitab suci. Untuk apa? Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, supaya para nabi tersebut bisa memberikan hukum, bisa menegakkan aturan kepada manusia fi makhtalafu fi, yang dimana mereka itu berbeda pendapat atau saling berselisih. Nah, farrusul innama bu'itsat hinna ikhtalafan nas liyahkumu bainahum bil haqq. Nah, ini poin yang penting, bahwasannya para rasul pada dasarnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu ketika para manusia itu sudah ikhtalafu, yaitu berselisih, berbeda pendapat di antara mereka, sehingga diutuslah rasul kepada mereka untuk menegakkan hukum, untuk memberikan keputusan kepada mereka. Walihada kana awwalur rusul Nuhan alaihi salam. Dan oleh karenanya rasul yang pertama itu siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Jadi rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yaitu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Wa akhiruhum, dan yang terakhir itu adalah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala budda minal iman bi anna Muhammadan Rasulullah. Oleh karenanya wajib atas kita
untuk beriman bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan seorang rasul. Wala budda an nu'mina bi annahu khatamun nabiyyin. Dan kita harus beriman bahwasanya Rasulullah Muhammad itu merupakan penutup para nabi. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wa mimma sabaqa yu'lamu khata'ul muwarrikhin alladzina qalu inna hunaka rasulan aw aktsara qabla Nuh. Nah, oleh karenanya kita dapat ketahui dari hal yang sebelumnya kita bahas, yaitu kekeliruan di sebagian ahli sejarah, yang dimana mereka mengatakan bahwasanya ada seorang rasul atau bahkan lebih sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Falaisa qabla Nuh alaihi salam rasulun. Nah, kita harus pahami bahwasanya tidak ada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Apa dalilnya? Nah, dalilnya yaitu adalah surat An-Nisa ayat 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami memberikan wahyu kepadamu wahai Muhammad seperti halnya kami memberikan wahyu kepada Nuh dan juga kepada para nabi setelahnya. Ini menunjukkan bahwasanya rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yaitu pada surat Al-Hadid ayat ke-26, "Wa laqad arsalna Nuha wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihima an-nubuwwata wal kitab." Dan sungguh telah kami utus yaitu Nabi Nuh dan juga Nabi Ibrahim. Wa ja'alna fi dzurriyyatihima, dan kami jadikan dari keturunan mereka an-nubuwah wal kitab, yaitu para nabi-nabi, dan juga kami berikan kitab kepada mereka. Naam, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tadi disebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengutus seorang rasul ketika ada perpecahan di antara manusia, dan rasul yang pertama diutus kepada manusia itu Nabi Nuh alaihi salam. Mengapa Nabi Nuh alaihi salam? Karena awal perpecahan yang ada di antara manusia atau awal kesyirikan yang ada di antara manusia yang terjadi di muka bumi ini, yaitu adalah pada zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana cerita awal mula terjadinya kesyirikan di muka bumi ini sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul yang pertama, yaitu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nah, sehingga bisa menjadikan kita ibrah, yaitu hikmah, pelajaran, sehingga kita bisa mengambil kisah dari Nabi Nuh alaihi salam. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada zaman Nabi Nuh alaihi salam itu ada 5 orang saleh. Nah, pada zaman Nabi Nuh alaihi salam terkenal 5 orang yang sangat-sangat saleh. Yang dimana 5 tersebut adalah Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan juga Nasr. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Nah, 5 orang saleh ini sangat terkenal pada zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian meninggallah 5-limanya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mewafatkan 5
dari orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kemudian setan itu memberikan was-was, memberikan godaan kepada umatnya Nabi Nuh alaihissalam dengan mengatakan bahwasanya itu orang soleh sudah meninggal. Nah, maka buatlah patung supaya untuk mengingat jasa-jasa mereka. Nah, oleh karenanya awal mula umatnya Nabi Nuh alaihissalam membuat patung 5 orang soleh tersebut, yaitu Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Nah, di fatrah atau zaman yang pertama ini masih aman, yaitu mereka cuma membuat patung. Akan tetapi orang-orang yang membuat patung tersebut itu zamannya sudah selesai, sehingga digantikan oleh anak keturunan mereka. Sehingga datang lagi setan untuk memberikan was-was, yaitu memberikan bisikan kepada mereka. Wah, ini patung-patung ini orang-orang soleh, iman-iman kalau ditinggalkan. Sehingga mengajak manusia untuk beribadah kepada mereka. Baik itu disembah, baik itu meminta hajah kebutuhan kepada mereka, berdoa kepada mereka, patung-patung tersebut. Dan bahkan disebutkan sampai setan itu bisa menggoda istrinya Nabi Nuh dan juga anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, oleh karenanya ketika ada kejadian tersebut, yaitu awal mula kesyirikan tersebut, yang dimana para manusia menyembah berhala 5 orang soleh dari umat Nabi Nuh alaihissalam, maka diutuslah Nabi Nuh alaihissalam untuk mendakwakan tauhid kepada mereka. Dan bahkan hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nuh ayat ke-23. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Dan umatnya Nabi Nuh mengatakan la tadharunna alihatakum. Jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Bentuknya jamak. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadharunna, dan jangan sekali-kali kalian tinggalkan waddau wala suwa'au wala yagutha wa ya'uqa wa nasra. Dan jangan kalian tinggalkan ibadah kepada Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan juga Nasr. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nuh, yaitu pada ayat ke-23. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah awal mula terjadinya kesyirikan di muka bumi ini, yang dimana umatnya Nabi Nuh alaihissalam itu menyembah berhala-berhala mereka yang aslinya dibuat hanya untuk mengingat orang-orang soleh. Dan kalau kita tarik sejarah, ini kurang lebih sama kasusnya dengan kejadian awal mula terjadinya kesyirikan di Jazirah Arab. Awal mula terjadinya kesyirikan di Jazirah Arab, yang dimana ada satu orang yang membawa berhala ke Mekah, sehingga berhala tersebut disembah oleh orang-orang Quraisy. Dan siapakah orang tersebut? Nah, ini kita harus tahu, sehingga kita paham bahwasanya ada orang yang memang membawa berhala itu di Ka'bah, di depan Ka'bah, sehingga orang-orang Quraisy akhirnya menyembah kepada berhala tersebut. Orang tersebut adalah Amru bin Luhai al-Khuzai. Nah, Amru bin Luhai al-Khuzai. Bagaimana kisahnya? Kok bisa orang tersebut membawa patung ke dalam Ka'bah? Jadi, kalau kita perhatikan di dalam surat Quraisy, li'ilafi Quraisy, sesungguhnya kaum Quraisy itu memiliki kebiasaan. Apa kebiasaan mereka? Ilafihim rihlatash sita'i was-saif. Jadi kebiasaan orang Quraisy itu punya kebiasaan dagang jualan ketika syita, yaitu musim dingin,
dan juga soif, musim panas. Kalau musim dingin, mereka ke Yaman. Nah, ketika musim dingin tiba, mereka safar ke Yaman untuk berdagang. Sedangkan ketika musim panas tiba, mereka ke Syam. Nah, jadi ketika rombongan dagang pergi ke Syam, dan salah satunya itu Amru bin Luhai al-Khuzai. Nah, ketika di Syam, itu Amru bin Luhai al-Khuzai mendapati para penduduk Syam itu menyembah berhala-berhala. Sehingga ditanya oleh Amru bin Luhai al-Khuzai, apa yang sedang kalian kerjakan? Kemudian orang-orang Syam, penduduk tersebut mengatakan, kami berdoa kepada berhala tersebut, kami meminta hujan, kemudian hujan turun. Kami meminta hajah, kebutuhan, kemudian hajah tersebut itu terpenuhi. Nah, sehingga ada was-was syaitan. Wah, ini kayak gini ya aku pingin. Nah, sehingga Amru bin Luhai al-Khuzai itu izin kepada pimpinan mereka untuk minta satu supaya dibawa ke Mekah. Sehingga dia diberikan sebuah patung berhala sonam, yang dimana berhala tersebut adalah berhala terbesar yang ada di Ka'bah, yang dimana mereka sebut dengan Hubal. Hubal. Jadi kalau kita ditanya berhala yang paling besar yang diibadahi oleh kaum musyrikin Quraisy, yaitu adalah Hubal. Sehingga ini memberikan fitnah kepada kaum Quraisy. Satu berhala, timbullah berhala-berhala yang lain. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 berhala, yang dimana berhala utama oleh kaum musyrikin Quraisy selain Hubal, yaitu pada surat An-Najm ayat ke-20. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manatas Tsalisatal Ukhra. Nah, di ayat ini disebutkan selain Hubal ada 3 berhala utama yang disembah oleh kaum musyrikin Quraisy. Yang pertama ada Al-Lata, yang kedua ada Al-Uzza, dan kemudian yang ketiga Manat. Yang ketiga apa, Pak? Manat. Jadi kalau dirinci atau disimpulkan, sesembahan mereka yaitu berhala-berhala kaum musyrikin Quraisy intinya ada 4. Yang paling besar Hubal, ini berhala pertama yang dibawa oleh Amru bin Luhai al-Khuzai, intinya di tengah Ka'bah, bahkan ada yang menyebutkan sampai diletakkan di dalam Ka'bah. Kemudian di bawahnya Hubal ada 3, Al-Lata, Al-Uzza, dan juga Manat. Nah, kemudian atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu janji Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah, wal fath, yaitu pembukaan kota Mekah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa merebut kembali kota Mekah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya merebut kembali kota Makkah, salah satu hal yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu apa, Pak? Menghancurkan berhala-berhala. Hubal yang paling besar itu dihancurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Lata itu dihancurkan oleh sahabat Mughirah bin Syu'bah. Nah, Mughirah bin Syu'bah. Kemudian Al-Uzza dihancurkan oleh Khalid bin Walid. Kemudian yang terakhir Manat itu dihancurkan
oleh menantu beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adapun berhala-berhala selainnya yang kecil-kecil itu dihancurkan oleh para sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, dan bahkan jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yaitu hasil dari tindakan Amr bin Luhai al-Khuzai. Disebutkan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai itu menarik ususnya di dalam neraka. Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menarik usus-ususnya di dalam neraka. Kita tidak bisa membayangkan betapa besarnya dosa jariyah yang dilakukan oleh Amr bin Luhai al-Khuzai, karena dialah orang yang pertama yang membawa kesyirikan di jazirah Arab. Ini sangat mengerikan. Oleh karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, wasiat nasihat untuk diri saya pribadi dan juga kepada jenengan sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya agama kita itu agama yang penuh kasih sayang, dan bahwasanya agama kita itu senantiasa menutup celah syirik sekecil apapun. Salah satu bentuk menutup celah kesyirikan sekecil apapun yaitu adalah sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingat dari kejadian tadi yang kita sebutkan, kejadian kaum Nabi Nuh dan kejadian di jazirah Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam rumah yang ada dua hal. Hal yang pertama yaitu kalbun, anjing. Kemudian yang kedua surah, yaitu adalah gambar makhluk hidup. Oleh karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita harus meyakini, harus menyadari bahwasanya Islam itu berasal dari kata aslama yuslimu, yaitu berserah diri. Maksudnya apa? Kita harus senantiasa berserah diri. Ketika ada perintah kita kerjakan, kalau ada larangan kita tinggalkan. Gak usah banyak tanya, ini perintah untuk apa? Kenapa harus dilarang seperti ini? Karena ini adalah bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ini merupakan perkara yang penting, dan mungkin sebagian dari kita masih ada yang melakukannya, yaitu adalah memajang foto-foto mungkin orang tua kita, keluarga kita di dalam rumah kita. Kita mengingat larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya dan juga yaitu gambar makhluk hidup. Dan para ulama menyebutkan malaikat yang disebutkan di dalam hadis tersebut adalah malaikat rahmah, yaitu malaikat pembawa rahmat. Kalau malaikat gak masuk ke rumah kita, maka yang masuk siapa, Pak Budi? Yaitu setan. Oleh karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian memang tidak bisa kita pungkiri, Ustadz kan ini fotonya kan cuma untuk tadkiro, yaitu pengingat. Loh, bukannya di zamannya Nabi Nuh alaihissalam juga seperti itu? Mereka membuat patung untuk apa? Hanya untuk peringatan. Tetapi kita harus paham jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya hati kita itu mudah diombang-ambingkan oleh was-was syaitan. Mungkin di awal kita bisa menjaga iman kita, tetapi ketika kita dibisiki oleh syaitan, misal datang yaitu manfaat, kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki, bisa jadi hati kita nanti mengaitkan kejadian datangnya rahmat tersebut dengan foto-foto yang ada di dalam rumah kita. Oh, ini mungkin saya dapat motor baru, ini mungkin karena ada foto fulan, ada foto bapak saya, ada foto suami saya, istri kita. Oleh karena jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita semua tentunya ingin mencari yang paling
selamat. Walaupun mungkin ada perbedaan ulama di dalam masalah tersebut, tetapi tetap kita akan memilih jalan yang lebih selamat. Apabila kita memang ingin tetap menyimpan foto, maka simpanlah di dalam album. Monggo disimpan di dalam album. Nah, ini lebih selamat insya Allah. Nah, kita lanjutkan. Wa minas sunnah ma jaa fi hadis asy-syafa'ah. Nah, tadi disebutkan yaitu dalil-dalil dari Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu merupakan Rasul yang pertama, tapi itu dalil dari Al-Quran. Nah, sekarang apa dalil dari hadisnya yang menyebutkan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam itu adalah Rasul yang pertama? Nah, wa minas sunnah ma jaa fi hadis asy-syafa'ah. Dan dalil dari as-sunnah yaitu dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah hadis terkait asy-syafa'at, yaitu syafaat. Annan nas ya'tuna ila Nuh fayaquluna lahu anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahlil ardi. Yaitu ketika para manusia mendatangi Nabi Nuh alaihissalam dan mereka mengatakan anta awwalu rasul, wahai Nuh, bahwasannya engkau adalah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk bumi, yaitu para manusia. 6. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis syafaat ini sangat berkaitan erat dengan hadis yang pernah kita bahas mungkin tahun yang lalu, saya juga lupa. Nah, yaitu hadis terkait 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena 2 hadis ini itu kejadiannya sama, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semua manusia di padang mahsyar. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh manusia di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari di atas kepala kita dengan jarak hanya beberapa mil. Nah, di sini saja kita bisa bayangkan akhir-akhir ini Semarang sangat panas. Nah, bagaimana dengan ketika nanti Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita semua di padang mahsyar. Nah, ketika kejadian tersebut disebutkan di dalam hadis bahwasanya manusia itu akan mengeluarkan keringat berdasarkan dosa-dosa yang ia kerjakan ketika di dunia. Ada orang yang mengeluarkan keringatnya sampai mata kakinya, ada sampai lututnya, kemudian ada sampai yaitu pusarnya, kemudian ada sampai lehernya, dan bahkan ada yang sampai tenggelam karena keringatnya sendiri. Hal ini berkaitan dengan banyaknya dosa yang ia lakukan ketika di dunia. Dan hadis ini berkaitan juga dengan hadis keutamaan para muadzin, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan inna atwalan nasi yaumal qiyamah itu al muadzin, inna atwalan nasi a'naqan yaumal qiyamah al muadzin, bahwasanya manusia yang paling tinggi lehernya ketika hari kiamat nanti yaitu para muadzin. Apa fadilahnya? Kenapa harus tinggi? Karena bisa menyelamatkan dia dari tenggelam dari keringat. Nah, oleh karenanya ini juga hadis sebagai penyemangat kita untuk berlomba-lomba kalau bisa azan apabila memang muadzinnya itu berhalangan. Jadi kalau misalnya Pak Sugeng qadarullah berhalangan, ya kita berlomba-lomba untuk azan, bukannya saling menunggu untuk azan. Ya, yaitu mencari keutamaan hadis ini, yaitu supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia leher yang panjang ketika di hari kiamat. Nah, kita lanjutkan. Jadi ketika para manusia merasakan kemanasan dari dekatnya matahari dan mereka mengeluarkan keringat atas dosa-dosanya, itu mereka mendatangi para nabi. Nah, disebutkan di dalam hadis yang sangat-sangat panjang. Nah, kita
ambil kesimpulannya saja karena hadisnya sangat-sangat panjang. Jadi pada kejadian tersebut yaitu manusia mendatangi Nabi Adam alaihi salam dan mengatakan, wahai Nabi Adam, engkaulah nabi yang pertama dan engkaulah bapak kami, maka berilah syafaat kepada kami. Berilah syafaat kepada kami. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menolak. Mengapa menolak? Disebutkan alasannya karena dia merasa telah mengeluarkan manusia turun ke dunia, yaitu karena melanggar janji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memakan buah khuldi ya, yang sering kita dengar. Kemudian Nabi Adam alaihissalam mengatakan, nafsi, nafsi. Kalau sudah kayak gini urusannya sendiri. Tapi Nabi Adam alaihissalam memberikan yaitu solusi, saran, datanglah kepada Nabi Nuh. Nah, karena Nuh alaihissalam adalah Rasul yang pertama. Nah, kemudian manusia datang kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk meminta syafaat. Nah, kalimatnya ini yang tadi kita baca. Ya Nuh, anta awwalu rasulin arsalahullahu ila ahlil ardi. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama yang Allah kirim kepada penduduk bumi, yaitu manusia. Tolong berikanlah kami syafaat. Kemudian apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Dia juga menolak. Apa alasannya? Karena Nabi Nuh alaihissalam itu pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang seharusnya tidak dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Karena ketika Allah perintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat bahtera, kita mengetahui kaum Nabi Nuh mengejek Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam berdoa, semoga banjirnya itu bisa menenggelamkan kalian semua. Nah, inilah hanya karena ini Nabi Nuh alaihissalam itu menolak untuk memberikan syafaat kepada manusia. Kemudian kata Nabi Nuh alaihissalam, datanglah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam karena dia adalah Khalilullah, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sama meminta syafaat. Wahai Ibrahim, anta Khalilullah, engkau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kami syafaat. Sama jawabannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam menolak dengan mengatakan karena telah melakukan kebohongan sebanyak 3 kali, walaupun pada dasarnya ini bukan dusta, bukan kebohongan. Apa kebohongan yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang pertama, kisah yang pastinya kita sudah tahu, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala kecil yang ada di negerinya, kemudian kapaknya diletakkan di berhala yang paling besar. Ketika raja datang, siapa yang menghancurkan berhala kami? Kata Nabi Ibrahim, berhala yang paling besar. Walaupun ini bukan kebohongan. Nah, ini yang pertama. Kemudian kebohongan yang kedua, yaitu yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, inni sakim, sesungguhnya aku sakit. Sakit di sini maknanya bukan sakit fisik, tapi sakit hati. Mengapa hati Nabi Ibrahim sakit? Karena melihat kaumnya telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang menurut Nabi Ibrahim itu adalah bohong, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak istrinya di suatu negeri, kemudian datang pasukan negeri tersebut dan bertanya, siapa wanita yang cantik ini? Nabi Ibrahim mengatakan, ini adalah ukhti, yaitu saudariku. Tetapi maksud dari Ibrahim, saudariku atas di dalam agama, yaitu saudara seiman. Padahal itu adalah istrinya, tapi tidak menyalahi pada yaitu tidak menyalahi al-waqi. Jadi itu adalah 3 kebohongan yang merasa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pantas untuk memberikan syafaat. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan saran untuk datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian
para manusia datang kepada Nabi Isa. Saya mendapati dua riwayat ini. Riwayat yang pertama menyebutkan bahwasanya Nabi Isa tidak memberikan alasan mengapa beliau alaihissalam menolak untuk memberikan syafaat, dan riwayat yang kedua bahwasanya di hadis tersebut memberikan alasan kepada Nabi Isa alaihissalam itu menolak untuk memberikan syafaat. Ala kulli hal, tapi pada dasarnya intinya Nabi Isa alaihissalam menolak untuk memberikan syafaat dan diarahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Ada yang terlewat, yaitu sebelum Nabi Isa, yaitu Nabi siapa? Musa. Jadi sebelum diarahkan kepada Isa, Nabi Ibrahim mengarahkan kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah orang yang pertama kali diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau juga menolak. Apa alasannya? Ada di dalam Al-Quran, karena beliau pernah membunuh orang tanpa sengaja. Cuma nempeleng tapi orangnya langsung meninggal. Hanya karena alasan ini Nabi Musa alaihissalam menolak untuk memberikan syafaat. Setelah Musa, kemudian Nabi Isa, dan yang terakhir manusia mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Rasulullah mengatakan, yaitu untuk menerima permintaan syafaat dari manusia, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sujud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan diperintahkan oleh Allah, berdirilah wahai Muhammad dan berikanlah syafaat kepada mereka. Jadi syafaat apa yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh manusia? Para ulama menyebutkan yaitu syafaatul uzma, syafaat yang agung, yaitu diberikan izin ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Rasulullah supaya disegerakan yaumul hisab. Karena setelah hari kebangkitan itu ada hari perhitungan. Ketika hari kebangkitan manusia tidak kuat panasnya matahari, sehingga meminta kepada para nabi supaya disegerakan adanya hari perhitungan, dan hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi izin oleh Allah untuk meminta kepada Allah untuk disegerakan yaumul hisab. Dan inilah syafaat agung, syafaat yang paling besar yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan cuma untuk kaum muslimin tapi untuk seluruh manusia. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah kita akan lanjutkan minggu depan. Semoga yang sangat-sangat sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.